Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa biru? Kita ulang pelajaran sebelumnya, monggo sama-sama. Kemudian sebentar ya. Belum. Ini mereka berkata, berdoalah bagi kami kepada Tuhan, Dia menjelaskan bagi kami apakah Dia sesungguhnya sapi itu samar-samar atas kami. Dan sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Dia berkata, sesungguhnya dia berfirman, sesungguhnya dia seekor sapi yang tidak dipekerjakan membajak bumi dan tidak mengairi tanaman yang diselamatkan, tidak ada belang padanya. Mereka berkata, sekarang engkau mendatangkan kebenaran itu, maka mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak melakukan. Dan ingatlah ketika kalian membunuh diri seseorang, maka kalian saling menuduh padanya, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Maka kami berfirman, pukullah oleh kalian dia dengan sebagiannya. Begitulah Allah menghidupkan orang-orang yang mati itu, dan Dia memperlihatkan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Menggunakan akal. Akal atau berpikir. Kita baca sama-sama materi yang baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أحدثون الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Shadaqallahul azim. Summa. Kemudian Qasat mengeras. Mengeras menjadi keras bisa. Jadi keras, mengeras. Qulubukum. Hati kalian. Min. Di. Sudah dalika.
Demikian itu. Ma, fa, Maka hiya, seperti, Ya. maka dia, ka, seperti, Seperti. al-hijarah, bebatuan, Batuan. atau Atau asyaddu qaswah, lebih keras, atau lebih keras. Wah, dan inna, sungguhnya, min, sesungguhnya dari Dari al-hijarah, bebatuan itu, Bebatuan sungguh apa yang yatafajjaru, terpancar, minhu, Darinya. dari al-anhar, sungai-sungai. Inna, minha, Sesungguhnya darinya, Darinya. sama, sungguh apa yang apa yang Yasaqqaku, dia terbelah, terbelah. Fa, maka yakhruju, keluar, Dia maka keluar, Darinya. minhu, darinya, Darinya. alma, Air. Inna, Dan sesungguhnya, sesungguhnya. minha, Darinya. la Ya. pendek, sungguh, Sungguh apa yang, apa yang ya itu, dia Turun. jatuh meluncur, menggelundung, dia jatuh meluncur min khosyatillah, karena takut Allah, wa ma'allah, dan tidaklah Allah zat yang lalai, amal dari apa yang ta'malun, kalian kerjakan. Kerjakan. Lagi, summa, kemudian kosat, mengeras qulubukum, Hati-hati kalian. kalian min, dari ba'di, sesudah dalika, demikian itu fa, maka dia, dia ka, adalah seperti al-hijarah, bebatuan au, atau asyaddu qaswah, lebih keras, wah, dan inna, sesungguhnya min, dari al-hijarah, bebatuan itu, lah, sungguh apa yang sungguh, apa yang apa yang yatafajjaru, dia terpancar memancar apa yang terpancar, minhu, darinya al-anhar, sungai-sungai wah, dan inna, sesungguhnya minha, darinya la pendek, sungguh apa yang yasyakkaku, dia terbelah dia terbelah, maka yakhruju, keluar minhu, darinya alma, air wah, dan sesungguhnya sesungguhnya minha, darinya darinya, lah, sungguh apa yang yasyakkaku, dia yahbitu, dia jatuh meluncur, meluncur, min khosyatillah, karena takut pada Allah. takut pada Jadi Allah minyak karena wa maullah, dan tidaklah Allah ghafil, lalai yang lalai, amma, dari dari apa yang ta'malun, kalian lakukan sama-sama, kemudian mengeras, kemudian mengeras hati-hati kalian, maka dia dari dari sesudah demikian itu maka dia seperti bebatuan atau lebih keras. Sesungguhnya
dari bebatuan itu sungguh apa yang terpancar darinya sungai-sungai sesungguhnya Sesungguhnya darinya darinya yang terbelah terbelah, maka keluar darinya air dan sesungguhnya darinya sungguh apa yang dia jatuh meluncur takut dasar takut Allah dan Allah dari apa yang kalian kerjakan. Dari belakang sudah? Belum. Ta'malun. kalian kerjakan Amma. Dari apa yang Wafil. zat yang lalai Wamallahu. dan tidaklah Allah Tidaklah Allah. Min khosyatillah. Karena karena takut pada Allah. ya itu dia dia jatuh meluncur. meluncur Lama sungguh apa yang al-hija apa minha darinya inna sesungguhnya dan air al-ma'u air air alma air terus minhu darinya fayakhruju maka keluar ya syakkoku dia terbelah lama sungguh apa yang minha darinya inna sesungguhnya al-anhar sungai-sungai minhu darinya yatafajjaru terpancar lama sungguh apa yang al-hijarah bebatuan itu min dari wa inna dan sesungguhnya ya asyaddu qaswah lebih keras au atau kal hijarah seperti bebatuan fahia maka dia ya zalika demikian itu ba'di sesudah min hari ulu bukum hati-hati kalian kosat mengeras humma kemudian sama-sama kemudian mengeras kemudian mengeras hati-hati kalian dari sesudah demikian itu maka dia seperti bebatuan atau lebih keras dan sesungguhnya dari bebatuan itu sungguh apa yang terpancar darinya sungai-sungai dan sesungguhnya darinya sungguh apa yang terbelah maka keluar darinya air dan sesungguhnya darinya sungguh apa yang meluncur karena
takut Allah dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian kerjakan. kerjakan. A. Apakah Ba. Maka Mauna. Kalian mengharapkan. An. kiranya Yuk minu. Mereka akan percaya. Lakum. di kalian Ba. maka Kod. sungguh Mana? Dan sungguh. Sungguh. Kana. Adalah farikun. Golongan. Minhum. dari mereka Dari mereka. Yasmauna. Mereka mendengarkan Kalam Allah. firman Allah. Firman Allah. Summa. kemudian dia Yuharrifunahu. Mereka 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 merubahnya mengubahnya. Min dari sesudah apa yang aqaluhu. Mereka memikirkannya. Dan hum. Mereka ya'lamun. Mereka mengetahui. ketahui Lagi. apakah maka Tatma'una. Kalian kalian mereka mengharapkan kalian mengharapkan Betul. An. bahwa kiranya Yu'minu. mereka percaya akan percaya Lakum. bagi bagi kalian di kalian. Pada kalian atau bagi Mereka mengharapkan. pada Apa? kalian Mereka beriman pada kalian. Wah. kepada kalian dan Qad. sungguh sungguh Farikun. golongan sekelompok Qad apa? Kana adalah farikun segolongan. segolongan Minhum. dari mereka Mereka yasmauna. mereka mendengar Mendengar kalam Allah. firman Allah Allah. Umma. kemudian Yuharrifunahu. Mereka mengubahnya. Min. dari Ba'di. sesudah Ma. Apa yang aqaluhu. Mereka memikirkannya. Wahum. Dan mereka ya'lamun. Mereka mengetahui sama-sama. Maka apakah? Maka apakah kalian mengharapkan sekiranya mereka percaya pada kalian dan sungguh ada golongan dari mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka mengubahnya dari sesudah apa yang mereka memikirkannya, dan mereka mengetahui dari belakang ya'lamun. mereka mengetahui Hum. mereka dan Aqaluhu. Mereka memikirnya memikirnya. Ma. apa yang Ba'di. sesudah Min. dari Yuharrifunahu. Mereka mengubahnya. Summa. kemudian Kalam Allah. kalam firman Allah. Yastami'una. Mereka Mendengar. Minhum. dari mereka Farikun. golongan Segolongan. Kana. adalah Waqad. maka dan sungguh Wah. Dan. Lakum.
kalian yu'minu mereka Mereka percaya akan percaya an kiranya atma'una kalian mengharapkan Apakah kalian mengharapkan fa mengharapkan? maka apakah maka apakah sama-sama maka apakah Maka apakah yang mengharapkan sekiranya mereka akan percaya pada kalian dan sungguh ada segolongan dari mereka mereka mendengar kalam Allah kemudian mereka mengubahnya dari sesudah apa yang mereka memikirkannya dan mereka mengetahui. tinggal satu ayat mana wah dan tidak Dan jika apabila laku mereka bertemu mereka alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman qalu mereka amanna kami telah kami telah beriman. Kemana lagi qalu Mereka amanah wah Dan jika olah kembali dan jika kembali ba'duhum sebagian mereka dan hilang mereka kepada ba'din maka sebagian yang lain yang lain qalu mereka berkata apakah hadisunahum kalian menceritakan mereka bima dengan apa yang maka Allah akan hilang bukakan Allah bukakan tulisannya iya masih hilang tulisannya goib. ya Nah, ini dia. Wah, muncul. Betul. Mana tadi? Fatahallah, Allah bukakan. Fatahallah, Allah bukakan. Alaikum. atas kalian Li, agar yuhajukum mereka mengalahkan kalian ya membantah atau mendebat gitu ya. Mereka membantah atau menghujah boleh mengargumentasi agar mereka membantah kalian dengannya inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Apakah maka tidak takilun kalian menggunakan akal atau berpikir lagi wah dan tidak jika laku mereka bertemu alladzina Orang-orang yang yang amanu mereka beriman qalu mereka berkata amanna kami telah beriman wah dan jika jika olah kembali kembali ba'duhum sebagian mereka dari mereka hilang kepada ba'din sebagian yang lain qalu mereka berkata apakah tuhaddisunahum kalian menceritakan pada mereka kalian ceritakan pada mereka bima dengan apa yang fatahallah
Allah Allah bukakan bukakan alaikum atas sekalian kalian liyuhajjukum agar mereka membantah kalian bihi Dengannya dengannya indah di di sisi sisi Rabbikum Tuhan kalian. kalian. Apakah maka Maka tidak lah tidak Kalian berpikir. kalian berpikir. Nah, sama-sama maka apakah kali Dan jika Jika sama-sama dan jika mereka bertemu orang-orang yang mereka beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan jika kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kalian menceritakan pada mereka dengan apa yang Allah bukakan atas kalian agar mereka membantah kalian dengannya di sisi Tuhan kalian. Maka apakah kalian tidak berpikir menggunakan akal? Dari belakang, ta'qilun, kalian menggunakan akal. La, tidak. Fa, maka. Apakah Rabbikum, Tuhan kalian, indah bihi dengannya yuhajjukum agar mereka membantah pada kalian alaikum atas kalian. Fatahallah, Allah bukakan bima dengan apa yang tuhaddisunahum kalian menceritakan kepada mereka. Apakah Qalu, mereka berkata sebagian yang lain ilah kepada ba'duhum sebagian mereka Kola kembali wa idah dan dan jika amanah kami telah beriman. Qalu mereka berkata amanu mereka alladzina orang yang laku mereka bertemu idah jika wa dan sama dan jika mereka bertemu orang-orang yang mereka beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan jika kembali sebagian mereka pada sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kalian menceritakan pada mereka dengan apa yang Allah bukakan atas kalian agar mereka membantah kalian di sisi Tuhan kalian. Maka apakah kalian tidak menggunakan akal? Sudah selesai 74 sampai 76. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sedikit Ustaz. Ya. Terjemahan dari kalam tadi itu kan firman Ustaz ya. Ya. Itu untuk Allah. Ya. Kalau untuk orang kebanyakan
terjemahannya apa Ustaz? Ya, pembicaraan. Nggih. Pembicaraan. Pembicaraan. Ya. Pembicaraan ke Kalau alam. kalau tulisan apa Ustaz? Tulisan kitabah. 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 Tulisan. Oh. Alah. Pembicaraan ya. Ya. Ada lagi? Khola tadi apa Ustadz? Khola. Khola kembali. Kembali. Tapi itu bukan mana asli. Ya, mana aslinya menyepi. Menyepi kepada sebagian mereka, berarti kembali. Gitu ya. Kembali ke habitatnya, gitu ya. Ke komunitasnya. Itu. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya. Saya lupa ayat berapa, tapi dulu pernah wa'id itu ingatlah ketika dan ingatlah ketika itu Ustaz ya. Ya, ya. Terus kalau ini wa'ida. Ya. Itu hanya ingatlah. Kalau ida jika. Dan ketika saja Ustaz. Kalau Ya. ada alif Bukan ya, itu jika. Kalau ida jika, it ketika, itu ya sebetulnya ya. iya. Itu. Ketika cuma dulu diberi ingatlah karena konteksnya. Konteksnya itu mengingatkan mereka, ingatlah ketika, ingatlah ketika. Jadi ingatlah itu dari konteksnya. Kalau arti aslinya ya ketika. Id, gitu ya. Kalau ida jika, kalau it ketika. Ingatlah dari konteksnya, gitu ya. Ida itu ketika. Gitu ya. Iya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Kemudian mengeras. Kemudian hati-hati kalian. Keras hati-hati kalian dan sesudah demikian itu Ia seperti bebatuan lebih keras dari bebatuan itu apa yang terpancar darinya sungai dan sesungguhnya darinya sungguh apa yang ia terbelah maka ia keluar darinya air dan sesungguhnya darinya sungguh apa yang meluncur karena takut Allah. Dan tidaklah Allah lalai terhadap dari apa yang kalian kerjakan. Terus maka apakah kalian mengharapkan sekiranya mereka percaya pada kalian dan sungguh ada golongan dari mereka mendengar kalam Allah kemudian mereka dari sesudah apa yang mereka memikirkannya dan mereka mengetahui. Harifuna tadi apa ya? Mereka mengubahnya. Oh iya. Mengubahnya sudah. Oh, iya. Sudah apa yang mereka memikirkan dan mereka mengetahui. Terus wa idalaku dan jika mereka jika mereka bertemu orang-orang yang mereka beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan jika kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, mereka berkata, apakah kalian menceritakan pada mereka dengannya Allah bukan atas kalian
agar mereka mereka membantah membantah kalian pada kalian dengannya di sisi Tuhan kalian. Maka apakah kalian tidak menggunakan akal? Itu. Kita cari kata-kata yang jamak. Ulu artinya Hati-hati. kalau satu kalian Qalbun. Walaupun al-hijarah. bebatuan. bebatuan Kalau satu Ajar. hajar. Kalau batu hitam, Ajar aswad. Hajar aswad. apalagi sudah itu saja yang jamak. Kemudian, oh ya mana? Anhar, sungai-sungai. Kalau satu sungai, Nahar. nahar jamaknya anhar. Terus kosakata baru, yasmaun, Mereka mendengar. Mereka mendengar. yuharifunahu, mereka merubahnya liyuhajukum agar dia mereka mereka membantah Membantah kalian pada kalian. mauna kalian Kalian mengharapkan betul tuhaddisunahum takwawun kalian menceritakan kalian menceritakan pada mereka. Fataha. membuka telah membuka osat Keras. mengeras yatafajjaru terpanggil Dia memanjat. betul yasyaqaqu dia terbelah dia terbelah Ya terbelah. lebih keras. asyadu lebih keras khosyah Takut. takut koswah keras keras aqaluhu mereka akhirnya Mereka memikirkannya memikirkannya. wafil lalai oleh farikun segulungan Golongan. golongan yasmaun mereka Mendengar. Mereka mendengar. catatan penting masih tetap awalan sebagai pelaku awalanna kami awalanta engkau awalan ya dia Dia. tak wawunun mereka Kalian. tak wawunun kalian Kalian. awalan a aku lagi awalan na kami Kami. awalan ya dia Dia. awalan ta kalian kau kamu kamu ya wawunun tak mereka Mereka. tak wawunun kalian Kalian. awalan a aku aku seulang lagi awalan na kami Kami. awalan ta engkau kamu awalan ya dia Dia. ya wawunun mereka mereka tak wawunun kalian Kalian. awalan a aku Kami. Aku. aku kami awalan Nah. kamu Ah. dia dia Ya. ya saya aku mereka ya ya wawunun kalian tahun tak wawunun sudah hafal semua ya Allah insya Allah Insya Allah. gampang-gampang ya tambah lama tambah gampang ya tambah coba latihan ya tafajjaru apa artinya Dia memanjat. pancar terpancar ya dia terpancar ya ini sebetulnya mengandung dia karena ya gitu ya tapi pelakunya di depan al-anhar di depannya maka dianya tidak disebut sebetulnya mengandung dia tafajjaru kalau lengkap diartikan dia terpancar gitu ya. dia terpancar Kamu terpancar Apa apa
Tatafajaru. Tatafajaru. Kami terpancar. Natafajaru. Natafajaru. Saya terpancar. Tafajaru. Mereka terpancar. Yatafajaruna. Kalian terpancar. Tatafajaruna. Betul. Berikutnya ada yashaqqaqu. Apa artinya? Dia terbelah. Dia terbelah. Dia terbelah. Ya, belah. Dianya mana? Ya. Ya. Kamu terbelah. Asyakoku. Tasyaqqaqu. Tasyaqqaq. Sinya pakai tadi. Tasyaqqaqu. Tasyaqqaq. Kami terbelah. Saya terbelah. Mereka terbelah. Kalian terbelah. Tasyaqqaquna. Ada lagi yakhruju. Apa artinya? Keluar. Tadi dia keluar, tapi dianya tidak disebut tadi karena pelakunya alma di depannya air. Gitu ya, maka dianya tidak disebut. Kalau asli pengandung dia. Yakhruju, dia keluar. Kamu keluar. Kami keluar. Saya keluar. Mereka keluar. Kalian keluar. Ada lagi nih ya, bitu. Apa artinya? Ya. Bitu. Dia meluncur. Jatuh meluncur. Iya. Kamu meluncur. Itu. Kami jatuh meluncur. Saya jatuh meluncur. Mereka meluncur. Kalian meluncur. Nah, ini lagi ada ta'malun. Apa artinya? Kalian Kerjakan. Kerjakan. Kalian kerjakan takwawunun kalian. Mereka bekerja. Kamu bekerja. malu. Dia bekerja. Ya'lamu. Saya bekerja. Malu. Kami bekerja. Malu. Terus lagi. Tatma'una. Apa? Maka kalian mengharapkan. Kalian mengharapkan. Takwawunun kalian. Mereka mengharapkan. Kamu mengharap. Tatma'u. Dia. Kami. Saya. Natma'u. Terus yu'minuna. Apa artinya? Mereka beriman. Percaya. Percaya. Kalian percaya. Tu'minuna. Dia. Yu'minu. Kamu. Tu'minu. Kami. Saya. U'minu. Yasma'una. Mereka mendengar. Kalian mendengar. Tasma'una. Dia mendengar. Yasma'u. Kamu mendengar. Tasma'u. Kami mendengar. Nasma'u. Kalian mendengar.
Tasma'una. Tasma'una. Lagi. Yuharrifuna. Mereka merubah. Mereka mengubahnya. Mereka mengubah. Mengubahnya. Mereka mengubah. Kalian mengubah. Tuharifu. Nah, Tuharrifuna. dia mengubah. Yuharrifu. Dia yuharifu kami. Nuharifu. Kamu. Tuharifu. Saya. Yuharifu. Kalian. Kalian. Tuhar. Enggak kanten udah. Terus ini. Ya lamun. Mereka mengetahui. Kalian tahu. Nah, dia tahu. Kamu tahu. Kami tahu. Saya tahu. A'lamu. Ini lagi tuhadisuna. Tuhadisuna. Kalian menceritakan. Tak wawunan kalian. Mereka bercerita. Tuhadisuna. Kamu bercerita. Hadisu. Dia. Kami. Saya. Yuhajuna. Mereka menceritakan. membantah. Mendebat ya. Yuhajuna. Mereka membantah. Kalian membantah. Juna. Dia. Kamu. Kami. Saya. Terakhir. Takkilun. Artinya apa? Kalian menggunakan akal. Mereka menggunakan akal. Ya'qiluna. Kamu. Kilo. Dia. Kami. Saya. Sudah lancar semua ya. Gampang-gampang. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas kita pahami. Melanjutkan kemarin masih kisah berhubungan dengan orang-orang Bani Israel yang dulu hidup pada masa Nabi Musa. Kemarin untuk mengungkap peristiwa pembunuhan, mereka diperintahkan menyembelih menyembelih seekor sapi. Akhirnya ketemu sapi itu disembelih, bagian darinya dipukulkan ke orang yang mati dan hidup mengatakan siapa pelaku pembunuhannya. Nah, terus setelah peristiwa itu Allah katakan kemudian mengeras hati-hati kalian setelah itu. Ya, setelah itu artinya apa? Setelah melihat mukjizat ya, mukjizatnya Nabi Musa atau sesuatu yang luar biasa, orang mati bisa hidup ya. Jadi melihat peristiwa itu tidak membuat hati mereka lembut, tetapi hati mereka tetap menjadi keras, gitu ya. Artinya tetap tidak beriman kepada kehidupan akhirat, tidak beriman kepada kehidupan setelah mati. Padahal mereka sudah melihat peristiwa seperti itu. Maka Allah katakan, kemudian mengeras hati kalian, wahai Bani Israel, setelah peristiwa itu. Jadi Quran itu menyatakan bahwa mereka itu memang orang kelompok manusia yang mempunyai hati yang keras. Maka digambarkan bagaimana kerasnya hati mereka, maka dia apa? Maka dia apa? Dia
hati-hati mereka itu, ya. Maka hati-hati kalian itu dikatakan oleh Allah seperti bebatuan atau lebih keras. Itu lebih keras. Maka ada yang mengatakan sebagian seperti bebatuan, sebagian lagi lebih keras daripada batu. Saking kerasnya. Mungkin seperti besi, gitu ya. Kenapa dikatakan hati mereka lebih keras dari batu? Karena sesungguhnya di antara bebatuan itu, ya, sekeras-keras batu, ada batu yang terpancar darinya sungai-sungai. Gitu ya, kalau lihat di pegunungan, dari celah-celah batu itu memancarkan sungai. Nah, itu batu saja seperti itu. Dan sesungguhnya darinya, dari bebatuan itu, sungguh ada batu yang terbelah lalu keluar darinya air. Ini orang buat sumber. Kemudian ada batu terus dibelah, memancarkan air. Nah, batu itu masih seperti itu. Lah kalian lebih keras. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada batu yang jatuh meluncur karena takut kepada Allah, gitu ya. Maka wahai Bani Israel, Allah tidak lalai tentang apa yang kalian kerjakan. Itu lah batu jatuh meluncur takut kepada Allah ini ada dua pengertian, ya. Pengertian yang pertama secara alamiah, artinya kalau batu itu berada di ketinggian, kehilangan keseimbangan, maka dia akan meluncur ke bawah, ya. Itulah takutnya batu kepada Allah. Artinya tunduknya dia kepada hukum alam yang sudah Allah tetapkan untuk batu. Dia tidak menolak, dia tidak enggan, dia tunduk kepada hukum Allah. Itulah batu saja seperti itu. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, bahwa memang sebetulnya semua makhluk itu yang Allah ciptakan itu ada potensi hidup, ya, dan mereka punya perasaan, termasuk punya perasaan takut kepada Allah, gitu ya. Makanya ada ayat yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Jadi betul-betul memang batu itu punya perasaan takut kepada Allah karena memang semua makhluk itu punya potensi hidup sehingga ada rasa takut kepada Allah, punya perasaan dan lain-lain. Gitu ya. Gitulah. Pemahaman seperti itu bukan dongeng atau bukan dogma, ya, tetapi bisa dibuktikan, gitu ya. Ini ada bukti penelitian ilmuwan Jepang tentang reaksi air, ya. Air yang kita kira benda mati, ternyata air itu bisa apa? Bisa menangkap perasaan yang di sekitarnya. Jadi air itu hidup, dia itu mempunyai perasaan. Ketika ditempelkan kata stres, maka tidak membentuk kristal, ya. Itu kristalnya seperti ini. Kemudian diganti rileks, itu membentuk kristal yang lebih bagus. Itu padahal air, gitu ya. Terus berikutnya khawatir, itu tidak membentuk kristal. Diganti tenang, maka membentuk kristal yang lebih baik, gitu. Apalagi terima kasih, terus kamu bodoh, itu tidak membentuk kristal. Itu jadi air itu ternyata punya perasaan, ya, sebelum dibacakan doa, setelah dibacakan doa. Itu. Jadi makanya ini setelah mendengar musik metal, ya. Nasi dikata kamu bodoh maka basi, terima kasih awet, gitu ya. Jadi gitu. Jadi ternyata apa-apa yang kita anggap mati itu sebetulnya tidak mati dan itu dibenarkan oleh Al-Quran, hidup dan punya perasaan takut kepada Allah dan perasaan kepada sekitarnya. Makanya jangan heran kalau disampaikan nanti di akhirat, gitu ya. Nanti di akhirat semua yang di sekitar kita ini akan dihadirkan oleh Allah menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Dan tentunya ternyata semua benda-benda makhluk atau ciptakan ini padanya ada potensi kehidupan, ya, seperti itu. Gitu. Makanya Rasulullah itu memperlakukan benda mati seperti benda hidup. Gitu ya. Beliau punya sisir, punya gelas, itu semua beliau kasih nama, ya. Dikasih nama, kalau mencari dicari namanya. Begitulah Rasulullah. Makanya tanda keimanan umat Islam itu apa? Mereka itu punya hati yang lembut, bahkan memperlakukan benda mati seperti benda hidup karena meyakini mereka itu punya perasaan. Gitu ya.
Itu maka Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan karena keras hatimu itu wahai Bani Israel. Lah, gitu ya. Makanya nanti ada pelajaran apa? Tanda kekufuran adalah kekerasan hati. Tanda keimanan adalah kelembutan hati. Makanya orang mukmin sejati itu mesti hatinya lembut. Kalau ada orang mukmin hatinya kasar, nah itu berarti mukmin abal-abal, gitu ya. Mukmin dipertanyakan. Dipertanyakan, mukmin gadungan. Gitu ya. Itulah kekerasan hati itu biasanya terlontar dari ucapannya. Suka ngomong yang kasar-kasar, gitu ya. Ngomong yang misu-misu. Nah, itu Sadis. sadis ya, termasuk itu tidak mempertimbangkan perasaan orang, gitu ya. Mau kamu sakit hati, mau kamu tersinggung, mau kau jengkel, terserah. Yang penting lego, gitu ya. Itu yang penting puas. Itu tanda kekerasan hati dan itu bukan tanda-tanda seorang yang beriman. Tapi disebutkan dalam satu riwayat ini ada amal ya, perbuatan yang kita hindari karena itu bisa mengeraskan hati. Ini ya, dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak omong, bicara bukan zikrullah, gitu ya. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Banyak bicara bukan zikrullah itu bisa mengeraskan hati, gitu ya. Wa inna ab'adan nasi anillah al-qalbul qasi, orang yang paling jauh dari Allah orang yang hatinya keras. Jadi banyak bicara. Terus ada lagi la tuksirud dhahik, jangan banyak tertawa. Itu juga kasratud dhahik itu juga bisa mematikan hati. Gitu ya, gitu. Tapi kita boleh tertawa, tapi kalau tertawanya itu disertai dengan kelembutan. Gimana? Gimana tertawa dengan kelembutan? Yaitu apa? Senyum Ya, itu artinya karena mensyukuri nikmat Allah. Gitu ya. Mesem. Ya, gitu. Itu. atau tidak menertawakan orang gitu. Ya, yang keras itu menertawakan orang atau tertawa berlebih-lebihan ya, gitu bisa keras. Mungkin senyum rahmat tuh. Iya betul, ya. Apa niat menyenangkan orang atau mensyukuri nikmat Allah. Jadi di dalam tertawa itu ada perasaan, ada rasa, gitu ya. Ada rasa syukur, ada rasa menyenangkan orang, ada rasa menghargai orang, barangkali gitu. Itu senyum yang begitu melembutkan malahan ya, gitu. Jadi itu apa Ustaz? Apa termasuk ya, rahmatan lil alamin ya? Iya betul. Iya betul. Senyum rahmatan lil alamin. Iya, daripada marah-marah kan lebih baik senyum-senyum gitu ya. Gitu. Kalau marah itu tidak ada rahmat dengan marah ya. Itu ya. Jadi itu orang mukmin itu hatinya lembut, orang kafir itu hatinya keras seperti Bani Israel. Terus setelah diceritakan wahai orang mukmin, setelah ditunjukkan oleh Allah bagaimana kerasnya hati mereka seperti itu, gitu ya. Setelah kamu tahu, apakah kalian masih mengharapkan bahwa mereka akan percaya bagi kalian? Paham ya? Itu. Jadi ini larangan kepada orang mukmin untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Paham ya? Setelah kamu kerasnya hati mereka seperti itu kerasnya, apakah kalian masih mengharapkan, masih berharap, masih menginginkan bahwa mereka akan percaya? Itu adalah harapan yang kosong. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka itu punya hati yang keras seperti itu. Terus digambarkan bagaimana kerasnya hati mereka. Gambarannya apa? Sungguh ada segolongan di antara mereka, itu ya, sikap kekerasnya hati mereka itu, bahkan ada segolongan dari mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memikirkannya, merenungkannya, memahaminya. Paham ya? Itu bisa dibayangkan bagaimana kerasnya hati orang seperti itu. Membaca kitab suci, dipikirkan, direnungkan, difahami, setelah paham diubah-ubah, diganti-ganti. Itu bisa dibayangkan kerasnya seperti apa. Padahal mereka itu tahu ini kalam Allah, mereka tahu ya. Dan mereka tahu perbuatan seperti tidak diridhoi oleh Allah, sangat dimurkai, tetapi tetap mereka lakukan. Makanya bagaimana dibayangkan kerasnya hati orang seperti itu. Baca kitab suci, difahami, terus diubah-ubah. Kalau orang mukmin hatinya lembut gimana? Baca kitab suci, difahami, direnungkan, kemudian
ambil pelajaran, kemudian diamalkan dalam kehidupan. Gitu ya, itu kalau lembut. Kalau mereka diubah-ubah, padahal kalam Allah. Makanya itu kekerasan hati yang tidak bisa dibayangkan. Terus tanda kerasnya hati mereka lagi apa? Ini diceritakan. Kalau mereka bertemu orang yang beriman, mereka bilang kami telah beriman. Jadi iman itu cuma dibuat main-main, ya, main-main, tertawa-tertawa, hina-hina, ejekan, guyon-guyon. Itu adalah bagaimana kerasnya hati orang seperti itu. Jadi pura-pura iman. Kalau ketemu orang lain sambil hatinya tertawa-tertawa, mereka bilang apa? Kami telah beriman, pura-pura. Tapi ketika sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lain, kalau mereka berkumpul sama komunitas mereka, sama habitat mereka yang sama-sama seperti mereka, terus mereka ditanya, gitu ya. Jadi begini ceritanya, mereka itu kalau ketemu orang mukmin pura-pura iman, ya, pura-pura iman. Itu padahal itu ngolok-ngolok tujuannya, pura-pura iman. Ketika kepura-puraan mereka pura-pura iman, agar kepura-puraan mereka itu diakui oleh orang mukmin bahwa mereka itu bukti sungguh-sungguh beriman, mereka cerita kepada orang mukmin, cerita, hei orang mukmin saya itu iman sama Muhammad, gitu ya, sama percaya kalau dia Rasul Allah, gitu. Ciri-ciri Muhammad itu ada di dalam kitab kami, gitu ya. Cirinya begini, diceritakan kepada orang mukmin, paham ya? Untuk meyakinkan orang mukmin kalau bahwa mereka itu betul-betul sudah beriman. Sebelum kamu tahu tentang Muhammad, kami sudah tahu tentang dia. Mereka bilang seperti itu. Ketika mereka itu menceritakan ciri-ciri kebenaran itu kepada orang mukmin, dilihat oleh teman mereka dari kejauhan. Ya. Kemudian ketika orang ini sudah pergi, mereka ditanya sama teman mereka, apakah kalian ceritakan pada mereka tentang apa yang Allah bukakan kepada kalian? Kenapa? Ya, kenapa kebenaran yang Allah sampaikan pada kalian itu kamu ceritakan kepada mereka, orang mukmin itu? Ya, itu ciri-ciri Muhammad, ketauhidan Allah. Kenapa kamu ceritakan pada mereka? Kalau kamu ceritakan pada mereka, nanti mereka akan menghujah kalian dengannya di sisi Tuhan kalian. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Apa kamu tidak mikir? Ya, itu. Jadi kerasnya hati mereka apa? Pertama, iman untuk main-main, Allah. Terus apa lagi? Kalau ada teman mereka menyampaikan kebenaran, tambah disalah-salahkan. Ya, disalah-salahkan, dibodoh-bodohkan, dikatakan tidak punya akal. Mestinya kebenaran itu kamu simpan sendiri biar mereka tidak tahu. Nah, itulah orang tanda-tanda kerasnya hati mereka. Ketika ada teman mereka menyampaikan kebenaran bukan diapresiasi, tetapi malah disalah-salahkan, dikatakan tidak menggunakan akal. Itu bisa dibayangkan bagaimana kerasnya hati orang seperti itu. Berarti ini kita ambil pelajaran bahwa apa? Jadi mereka itu kan tahu kebenaran, gitu ya. Kebenaran tapi mereka simpan secara tertutup. Ketika ada yang membuka kebenaran itu, maka mereka salahkan. Berarti apa? Tanda ajaran sesat itu salah satunya apa? Yaitu mereka itu tertutup di dalam ajarannya, tidak terbuka, tidak apa adanya, gitu ya. Tidak mau berdiskusi dengan yang lain, itu tidak mau. Jadi tertutup. Itu kalau kita ikut ajaran atau kajian yang model-model seperti itu, kita harus waspada, harus hati-hati. Jangan-jangan orang yang ikut itu hendak disesatkan. Jadi karena kebenaran Islam itu kebenaran yang bersifat universal. Apa adanya, tidak boleh ditutupi. Ini yang saya sampaikan, dalilnya ini, hujahnya ini. Terus secara rasional seperti ini, salahnya mana? Salahnya, gitu ya. Kalau memang salah, tunjukkan. Kalau Anda benar, saya ikut Anda. Jadi gitu namanya. Kalau tertutup, itu berarti ada yang disembunyikan, itu menunjukkan kesesatan suatu ajaran. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya Ustadz, yang terakhir mengenai keterbukaan itu, apakah salah satu ketidakterbukaan itu ketika misalnya menerbitkan suatu tulisan, lalu ada catatan hanya untuk lingkungan sendiri? Itu tentang agama ya? Ya, agama. Iya. Itu apa? Sendiri, berarti tidak terbuka, Ustadz? Ya barangkali ya. Maksudnya tuh kira-kira ada tujuan lain enggak ya? Supaya enggak dibacakan atau apa? Ya, mohon maaf tidak ngerti. Cuman saya kenapa gitu loh. Saya pernah melihat seperti itu. Terus kemudian ya hanya untuk lingkungan sendiri, lingkungan apa gitu memang disebutkan. Berarti tidak boleh dikaji secara terbuka gitu ya?
Mungkin begitu. Oh ya, ya Atau enggak tahu. kalau memang begitu, ya berarti termasuk tanda ajaran sesat. Kalau memang begitu, ya kita tanya dulu tujuannya apa. Gitu. Ya, gitu. Iya. Mungkin. Ada lagi yang lain? Ya, monggo. Ya. Ayat 74. Ya. Ya. Dilanjutkan dengan sifat batu, ya Ustaz ya. Sifat batu itu ternyata bisa memancarkan air. Ya. Demikian ya Ustaz. Itu sebetulnya apa kaitannya Ustaz? Mengapa dilanjutkan dengan yang sepertinya ada sifat batu yang baik di situ, nggih? Maksudnya gimana? Dan sesungguhnya dari batu itu gitu, Ya. terpancar darinya nggih. Oh ya. Sungai. Ya, ya. Jadi seolah-olah batu itu baik. Oh ya. Jadi ya betul. Itu maksudnya ya. Jadi apa kalau orang umum itu kan menganggap batu itu benda yang keras gitu ya. Oh, keras seperti batu. Orang kepala batu kan ya. Jadi batu itu menjadikan simbol kekerasan pikiran atau hati seseorang. Kan gitu ya. Tetapi walaupun batu itu jadi simbol sesuatu yang keras, tapi masih ada yang memancarkan air, yang terbelah keluar sungai dan gitu ya. Lah makanya hati kamu itu berarti lebih keras daripada batu. Paham ya? Jadi ini seakan-akan bisa menggambarkan kerasnya hatinya Bani Israil itu melebihi kerasnya apa? Batu, melebihi kerasnya rata-rata kelompok manusia yang lain. Gitu ya. Gitu. Kan biasanya orang itu kalau menyimbolkan keras tuh pakai batu kan ya, batu. Itu kepala batu itu nah itu tetapi batu pun itu berarti rata-rata orang keras seperti itu ya. Lah batu pun itu sekeras-kerasnya masih bisa memancarkan air, mengeluarkan sungai. Lah kamu itu sama sekali tidak ada kebaikan yang keluar dari hatimu. Berarti kamu itu lebih keras daripada batu. Gitu. Jadi melambangkan saking keras. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya tanya Ustadz. Ya, monggo. Ada ungkapan begini Ustadz. Ya. Kerasnya hati itu juga akan mematikan hati. Terus berlindunglah kamu kepada Allah dari matinya hati sebelum matinya jasad. Apa itu maksudnya Ustadz? Iya, betul. Jadi ketika hati itu sudah keras, sebetulnya sudah mati. Ya, itu. Makanya orang mukmin itu tanda keimanannya hatinya lembut, gampang mengambil pelajaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dibaca. Gitu ya. Jadi mengambil pelajaran dan mudah dinasihati, gampang diberi masukan, dan gampang tersentuh. Ya, makanya orang keras hati itu tandanya apa? Tidak bisa diberi masukan, nasihat, dan raja tiga. Ya, tidak punya belas kasihan. Itu tanda orang yang hatinya keras, tidak tersentuh. Orang itu kalau hatinya mati, gitu ya. Orang itu kalau hatinya mati ya, orang itu kan sebenarnya kan hatinya, ya, gitu. Ala wahiyal qalb, gitu. Di tubuh itu ada segumpal darah. Kalau baik semua baik, kalau buruk. Berarti kalau orang itu hatinya sudah mati, ya seakan-akan dia itu sudah mati. Sudah mati itu artinya tidak akan ada kebaikan, sedikit pun kebaikan yang akan keluar dari orang itu. Padahal hidup itu adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk dipanen nanti pada hari kiamat. Lah dia itu sama sekali tidak akan mengeluarkan kebaikan. Berarti apa bedanya dengan orang yang sudah mati? Ya, berarti orang yang hatinya keras, hatinya mati, betul tadi, itu seakan-akan orang yang sudah mati sebelum orang itu kedatangan kematian. Karena hakikat hidup itu untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, memberi maslahat kepada sesama makhluk Allah, hamba Allah. Tetapi kalau hatinya keras, dijamin tidak akan satu kebaikan pun yang keluar dari dia. Maka sama seperti orang yang sudah mati juga tidak bisa menambah amal soleh. Balasannya neraka gitu ya Ustaz? Iya,
Nah, makanya kalau kerasnya hati itu resikonya di akhirat masuk neraka. Masya Allah. Itu cukup ya? Cukup? Oke. Batu dan manusia. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami.